Halo Pak Widi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ibu? Kami juga sehat. Ini Ya. pertemuan kita yang keberapa ya Pak Widi? Saya lupa. Kedua atau Oke, ketiga ya? ya ketiga Ibu. Ketiga. Ketiga. Oke, kemarin kita sudah membicarakan program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Widi. Iya. Bagaimana Pak Widi? Apakah situasi yang sedang dialami sekarang dengan program-program yang sudah dibuat Pak Widi bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke. Alhamdulillah Bu lancar ya. Jadi program saya di sekolah itu saya sudah menerapkan program tentang apa namanya membuat anak itu project. Jadi project membuat namanya adalah komik digital, Bu. Ya, halo, Oke. Ya, komik jelas. digital. Ya, komik digital itu saya membuat komik itu menggunakan berbagai aplikasi, terus nanti anak-anak presentasi di hadapan orang tuanya, Bu. Sehingga mereka punya sesuatu yang lebih sama orang tuanya itu. Jadi karena ini kemarin daring, jadi menggunakan Meet. Nah, orang tuanya datang di situ, Bu. Gitu, seperti itu, Bu. Wow, keren sekali ya program yang sudah Iya. dibuat. Nah, sebenarnya sekarang ini permasalahan yang dialami dengan program yang sudah berjalan apa? Bisa dijelaskan Pak Widi? Oke, permasalahannya gini, Bu. Jadi karena di sekolah kami itu kan tidak semuanya mampu menggunakan Jemit, orang tuanya maksudnya dalam konteks karena kuota, Bu. Karena kuotanya terbatas, sehingga tidak semuanya bisa ikut, Bu. Itu yang jadi permasalahannya. Oh, begitu ya. Jadi Pak Widi punya masalah orang sebenarnya kan praktek yang sudah terjadi, praktek baiknya adalah sudah punya inisiatif untuk mempresentasikan anak ya, proyek-proyek anak kepada Ya, orang ya, tua itu betul. sangat bagus sekali itu. Masalahnya adalah orang tua kesulitan. Nah, Pak Widi, apakah jarak rumah dari anak-anak yang di kelas Pak Widi itu berjauhan atau berdekatan? Nah, Ya. dengan memperhatikan jarak, Pak Widi punya solusi apa ya untuk bisa membuat semakin banyak orang tua yang join di Zoom tersebut? Oke. Jadi jaraknya ada yang jauh, ada yang dekat, Bu. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Terus kalau tadi solusi, Bu ya? Apa ini ada solusi atau? Ya, karena Halo? kan Pak Widi ingin orang tuanya kan terlibat dalam Zoom ya. Semakin banyak Ya, orang tua yang ikut Zoom. ya, Nah, kan terkendala oleh paketan dan lain-lain dan ya. gadgetnya mungkin ya. Nah, saya mau tanya, apakah jarak antar rumah murid itu satu dengan berjauh atau berdekatan? Nah, kalau kita bisa melihat jarak rumah, Pak Widi punya solusi apa ya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan Oke. melihat rumah dari anak-anak? Oke. Nanti saya apa namanya kira-kira untuk jarak yang rumahnya dekat itu nanti kita bisa kalau dia nggak punya kuota gitu toh nanti terus mungkin ke rumah temennya Bu mungkin ya. Nah, tapi dengan protokol ini karena kondisinya seperti ini gitu ya mungkin yang dekat itu bisa ke rumah temennya gitu mungkin itu Pak solusi saya gitu biar siap bisa ikut di tempat temennya gitu mungkin itu yang dapat saya lakukan. Oke, jadi Pak Widi sudah bisa membuat solusi orang tua itu saling bergabung ya Pak Widi ya. Ya, ya. Dari beberapa orang tua bergabung di tempat yang terdekat tapi tetap protokol. Oke, itu gagasan yang bagus. Pak Widi, kalau melihat sudah Pak Widi sudah punya solusi ya, apa yang disiapkan Pak Widi ya untuk bisa solusi itu bisa terlaksana? Apa yang kira-kira akan disiapkan oleh Pak Widi? Oke, jadi kalau nanti itu bisa berjalan gitu, nanti saya komunikasikan dulu sama orang tua Ibu. Jadi saya komunikasikan apakah orang tua itu setuju atau tidak di grupnya orang tua gitu.
Nah, Oke. nanti kalau setuju, nanti kita diskusi sama orang tua, apakah kita punya apa namanya identifikasi jarak-jaraknya gitu ya. Siapa yang nggak punya itu jaraknya sama, jangan paling dekat sama siapa begitu. Nanti kita punya data-datanya itu toh. Kalau sudah punya datanya nanti kemungkinan saya kelompok-kelompokkan dan biar dia dekat sama yang paling dekat gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Oke, berarti Pak Widi akan apa namanya tadi akan mencari data ya, data alamat dari siswa, kemudian langsung membuat kelompok-kelompok. Ya. Mungkin ada solusi yang lain Pak Widi di samping mengelompokkan orang tua. Mungkin ada solusi yang lain kalau di luar itu atau hanya itu satu-satunya solusi dari Pak Widi? Oke, ini karena permasalahannya itu kan kuota ya. Karena kuota, jadi kalau Gebit itu membutuhkan kuota pada saat presentasi, maka solusinya ya apa namanya itu aja. Mungkin sementara itu gitu untuk yang saya lakukan. Hanya itu ya. Oke, Pak Widi, apakah di sekolah Pak Widi sering anak-anak atau mungkin guru-guru itu sudah familiar dengan apa dengan aplikasi-aplikasi atau media sosial yang lain kecuali apa namanya Zoom, ada Bu. yang lain? Apa itu? Ada Bu, Misalnya WhatsApp Bu. Kalau WhatsApp, WhatsApp. Jadi menggunakan WhatsApp. Jadi kalau kesusahan kita menggunakan WhatsApp. Dalam kelompok itu misalnya kita nggak bisa Gebit, kita ada kelompok-kelompok kecil menggunakan WhatsApp. Oke. Oke, jadi solusi yang kedua yang akan diambil dari Pak Widi, kecuali dengan Zoom, adalah dengan WA ya, WhatsApp. Ya. Oke. Kenapa kok Pak Widi? Ya, biasanya yang aktif di komunitas itu siapa Pak Widi? Apa orang tuanya? Apakah mungkin kakek neneknya atau saudaranya atau dari anak itu atau orang tua atau ibu atau ayahnya? Biasanya siapa Pak Widi? Orang tuanya langsung, Bu. Orang tuanya langsung ya. Apa ibunya langsung yang kalau yang aktif. Ya. Oke, apa yang akan Pak Widi pakai sebagai kriteria kalau programnya, jadi kalau program bagaimana kita mengajak, tadi kan ingin mempresentasikan hasil anak-anak ya, apa kriterianya berhasil Pak Widi? Mungkin Bapak ini sudah punya ya, kriterianya apa? Silakan dijelaskan. Oke, ya kalau saya jelas kriterianya karena tadi kan tidak hadir ya, maka kriterianya ya presentase kehadiran dari peserta didik, Bu. Ya, jadi tadi misalnya cuma 0%, nah nanti berarti 70% atau 80% atau 90% gitu. Jadi itu kriteria saya kalau misalnya 50 sampai 60% itu bagus atau baik sekali gitu. Seperti itu. Nah. Jadi kriteria program Pak Widi berhasil jika sekitar di atas 90% orang tua bisa join ya. Iya, betul. Yeah. Itu keren ya. Oke Pak Widi, sekarang kita akan membicarakan untuk ke depan ya. Untuk ke depan saya mau tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan step by step Pak Widi, mungkin biar nanti Pak Widi bisa memastikan ya kapan dilakukan ini, kapan dilakukan itu dan seterusnya. Monggo Pak Widi. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang saya lakukan ke depan, satu yang dari pertama adalah identifikasi orang tua ya, identifikasi orang tua, jarak rumahnya gitu. Terus yang kedua komunikasi dengan orang tua Bu ya lewat grup. Terus nanti kita petakan gitu ya, kita petakan jaraknya siapa yang dekat supaya menggabung gitu ya. Nah terus kalau sudah itu terus nanti kasih motivasi atau semangat supaya mereka tetap hadir gitu Bu. Ya, tip ya, langkahnya sudah fix, jadi tinggal nanti menjalankannya. Yang terakhir Pak Widi, bagaimana Pak Widi bisa memastikan ya jika rencana itu bisa berjalan dengan baik?
Pak Widi memastikannya bagaimana? Ya tadi apa namanya, kalau orang tuanya banyak yang hadir di situ, berapa persentase tadi kan berarti program Pak Widi, program saya berhasil. Berarti misalnya kalau misalnya 60% orang tua hadir, berarti itu akan berhasil. Oke. Jadi saya tadi mendengar bahwa Pak Widi tadi kan memastikannya ini program ini berhasil jika pengelompokannya berhasil ya, pengelompokannya berhasil, kemudian komunikasi dengan orang tua juga mereka banyak yang setuju dan akhirnya banyak yang join. Yeah. Gitu ya Pak Widi. Yeah. Oke, jadi nanti saya tunggu ya Pak Widi untuk program berikutnya. Pak Widi bisa melakukan ini, dan Pak Widi nggak keberatan jika suatu saat saya hubungi untuk bertanya apa yang sudah dilakukan, dan mungkin kita bisa ngobrol program itu lagi. Iya. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga sukses ya Pak Widi, program yang baik ini. Dan semoga banyak guru-guru yang akan meniru. Terima kasih Pak Widi. Sama.